Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatul Adewia selaku pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Eskip selaku pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryanti selaku pemateri ketiga. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas 19 November Kolaka. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendidikan karakter. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, definisi pendidikan karakter, yang kedua, jenis-jenis pendidikan karakter, yang ketiga, cara membangun karakter anak didik di Indonesia, yang keempat, ilmu penting dalam mendidik anak menjadi pribadi mandiri dan berpikiran maju, yang kelima, membangun karakter rajin pada anak yang terkesan malas belajar, yang keenam, menumbuhkan semangat belajar anak di rumah dan di sekolah, dan yang ketujuh, mengajarkan anak adab. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik dan membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus, serta melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Kemudian poin yang kedua, jenis-jenis pendidikan karakter. Pendidikan karakter terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pendidikan karakter yang berdasarkan nilai religius yang merupakan kebenaran wahyu Tuhan. Yang kedua, pendidikan karakter berdasarkan nilai budaya, diantaranya budi pekerti, apresiasi seni, Pancasila, serta keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa. Yang ketiga, pendidikan karakter berdasarkan lingkungan yang merupakan pendidikan karakter yang menentukan baik buruknya seseorang. Kemudian yang keempat, pendidikan karakter berdasarkan potensi diri yang merupakan pendidikan karakter dengan memperhatikan apa yang siswa butuhkan untuk berkembang. Kemudian poin yang ketiga, cara membangun karakter anak didik di Indonesia. Selain orang tua di rumah, guru merupakan orang tua kedua bagi siswa di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam mentransfer ilmu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada siswa. Betapa pentingnya peran yang dimiliki oleh seorang guru sehingga guru dinilai sebagai sosok berpendidikan yang diharapkan dapat mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat menjadi generasi penerus bangsa. Guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademik saja, namun lebih dari itu. Guru juga diharapkan dapat menanamkan hal-hal positif kepada para siswanya karena guru merupakan role model bagi para siswa. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dapat membangun karakter anak didiknya. Yang pertama, menjadi contoh yang baik. Yang kedua, menjadi apresiator. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka. Yang kelima, mengajarkan sopan santun kepada siswa. Yang keenam, memberi kesempatan siswa untuk belajar kepemimpinan menjadi pemimpin. Dan yang ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu ilmu peran penting dalam mendidik anak menjadi pribadi mandiri dan berpikiran maju. Nah, sikap mandiri adalah hal yang penting dimiliki setiap orang. Agar terbiasa mandiri, sikap ini perlu dilatih dan dididik sejak masa kanak-kanak. Bila tidak, maka anak bisa saja terus bergantung kepada orang tua atau orang di sekitarnya dan sulit beradaptasi di lingkungannya ketika dewasa nanti.
Nah, kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi, yaitu proses realisasi kemandirian dan proses menuju kesempurnaan. Nah, sejumlah intervensi yang dapat dilakukan sebagai usaha pengembangan kemandirian anak. Di antaranya ada 5. Yang pertama adalah memberi pengertian kepada anak. Yang kedua, menciptakan keterbukaan. Yang ketiga, memberikan kebebasan untuk mengekspresikan sikap mandiri anak. Yang keempat adalah memberi anak tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal kegiatan anak. Nah, seseorang yang memiliki pola berpikir berkembang kerap mengambil kesempatan dan belajar dari kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, cara agar memiliki pola pikir yang berkembang antara lain ada 6. Yang pertama, mempelajari hal baru setiap hari. Yang kedua, memiliki sikap petualangan dalam menyerap hal-hal baru. Yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang yang memiliki pola pikir maju. Yang keempat adalah ubah depresi sukses Anda. Yang kelima adalah ubah persepsi Anda tentang kegagalan. Yang terakhir adalah jangan malas. Baiklah, mari kita ke poin kelima, yaitu membangun karakter rajin pada peserta didik yang terkesan malas belajar. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor penyebab anak malas belajar. Di antara adalah beban sekolah anak terlalu banyak. Yang kedua, gaya mengajar guru yang tidak asik atau anak tidak suka pada gurunya. Yang ketiga adalah anak memiliki bakat di bidang non-akademiks. Yang keempat adalah anak kurang perhatian dari orang tua. Dan yang terakhir adalah anak terlalu dimanja. Hal-hal yang harus dilakukan agar peserta didik tidak malas belajar di antaranya adalah yang pertama, sajikan pola mengajar yang menyenangkan di setiap jam pelajaran. Yang kedua adalah ciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga adalah memberi penghargaan kepada anak yang berhasil mencapai target nilai yang diberikan, agar motivasi belajar anak semakin meningkat sehingga anak menjadi lebih rajin belajar. Yang keempat adalah memberi hukuman kepada anak yang malas belajar, seperti menghafal perkalian atau membuat cerita pendek agar anak menjadi rajin belajar. Nah, yang terakhir adalah menjelaskan manfaat belajar. Kemudian poin yang keenam, menumbuhkan semangat belajar anak di rumah dan di sekolah. Di rumah, terkadang belajar di rumah membuat anak menjadi malas belajar karena banyak aktivitas lain yang ingin dilakukan seperti bermain dan bernonton TV. Untuk itu, agar semangat belajar di rumah, hal perlu dilakukan yaitu 1. Beri motivasi. 2. Pastikan ruang belajar yang nyaman. 3. Fasilitas kebutuhan anak sekolah. 4. Orang tua sebaiknya memberi pemahaman kepada anak tentang makna belajar di sekolah. Cara meningkatkan semangat belajar anak di sekolah yaitu 1. Gunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. 2. Jadikan siswa sebagai peserta aktif. 3. Ciptakan suasana kelas yang kondusif. 4. Berikan tugas yang proporsional. 5. Berikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. 6. Hargai setiap usaha yang dilakukan siswa. Kemudian poin yang ke-7 atau yang terakhir, mengajarkan anak adab. Adab, etika, sopan santun menjadi hal penting untuk diajarkan. Adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atau aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antara manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Mengajarkan anak adab pada anak bisa dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, lalu komunikasi yang lebih besar, seperti sekolah, dan terakhir di komunikasi yang lebih luas, yaitu masyarakat. Mengajarkan adab di rumah, pendidikan dapat merupakan tanggung jawab utama para orang tua. Hendaknya dilakukan sejak dini, dimulai sejak masa kanak-kanak. Mendidik anak dengan adab dan akhlak yang baik bukanlah perkara yang mudah, sebab lingkungan bergaul anak juga akan mempengaruhi adab keseharian. Meskipun telah diajarkan adab yang baik kepada anak tersebut,
Pendidikan adab kepada anak hendaknya didahului daripada lingkungan. Cara mengajarkan anak adab dalam keluarga adalah bagaimana orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan bagaimana saudara-saudara memperlakukannya untuk mengajarkan anak adab. Orang tua tidak usah menggunakan banyak teori. Orang tua hanya perlu memberi teladan yang baik. Adab di sekolah: 1. Menghormati guru. 2. Bersikap sopan santun. 3. Saling menghargai meskipun berbeda pendapat. 4. Mencatat semua ilmu yang diberikan. 5. Tidak menyembunyikan ilmu yang didapat.